Internet gateway. Internet gateway itu apa ya? Oke. Internet gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain, lebih lebih dengan menggunakan protokol informasi yang berbeda, ya. Jadi dari satu jaringan komputer dapat diteruskan ke jaringan komputer lain yang memiliki protokol yang berbeda. Nih. Kemudian contoh perangkat dari jaringan gateway adalah komputer server utama pada sebuah perusahaan yang mengarahkan traffic dari workstation ke jaringan luar. Itu pengertian dari internet gateway. Tipe gateway. Tipe gateway itu pertama ada yang disebut dengan network gateway, yaitu jenis paling umum yang menyediakan interface antara dua jaringan yang beroperasi dengan protokol yang berbeda. Kemudian ada cloud storage gateway. Gateway ini adalah node jaringan atau server yang menerjemahkan permintaan penyimpanan dengan panggilan API layanan penyimpanan cloud yang berbeda seperti SOAP atau Simple Object Access Protocol dan juga REST. Yang ketiga ada yang disebut dengan IoT Gateway, yaitu Internet of Things Gateway yang mengasimilasi data sensor dari perangkat IoT dan menerjemahkan protokol sensor sebelum menghubungkan dan mengirimkannya ke jaringan cloud. Yang terakhir yaitu Five Trunk Gateway, di mana jenis gateway yang satu ini bertugas memfasilitasi transmisi data antara perangkat layanan telepon lama atau yang biasa disebut juga POST atau POTS, mohon maaf, POTS seperti telepon rumah dan juga mesin fax dengan jaringan VoIP, ya. Oke, fungsi gateway. Fungsi gateway yang pertama adalah sebagai konversi protokol, ya, atau disebut juga sebagai protokol converting, ya. Di mana tugas gateway ini memastikan bahwa semua jaringan dan perangkat dengan protokol yang berbeda dapat terhubung dengan baik. Yang kemudian memudahkan akses informasi, yaitu kita tidak akan bisa mengakses sebuah informasi yang ada di internet dengan mudah. Nah, yang memudahkan itu adalah gateway melakukan pertukaran data dan informasi secara online. Itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan memudahkan pengaturan data, ya. Dimana dalam sebuah jaringan gateway membantu administrator untuk mengelola dan mengatur data antar jaringan komputer dan lebih mudah karena semua perangkat di dalamnya akan saling terhubung. Meningkatkan kinerja komputasi, ya. Ini disebut dengan meningkatkan kinerja komputasi ini yaitu dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa ke seluruh aplikasi bisnis, yaitu dengan cara memberikan tugas komputasi lebih ke satu perangkat yang didistribusikan ke komputer lain.
Yang terakhir yaitu hardware sharing, yaitu bagi pakai hardware secara bersama-sama. Contoh adalah penerapannya dalam penggunaan print server. Nah, cara kerja gateway. Cara kerja gateway itu pertama, setiap jaringan gateway bekerja secara sendiri dan sederhana, ya. Sesuai namanya, gateway itu disebut juga dengan gerbang, ya, atau pintu masuk ketika melakukan sebuah koneksi. Nah, setiap jaringan komputer mempunyai paling tidak 2 jenis gateway interface yang nanti menghubungkan kedua jaringan tersebut dengan melakukan proses pertukaran data atau transfer data. Ya, itu. Selanjutnya, ketika membuka sebuah alamat website, maka browser akan melewati gateway yang nantinya memberikan arahan kemana paket itu disampaikan, ya, atau ke alamat tujuan. Itu cara kerja dari gateway. Nah, selanjutnya NAT. NAT itu atau singkatan dari Network Address Translation. Adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP prepaid yang dapat mengakses IP publik. Ya. Nah, kemudian jenis dari NAT itu sendiri ada 4 jenis NAT, ya. Satu, yaitu NAT statis. NAT statis itu NAT yang bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar, ya. Itu disebut dengan NAT statis. Yang kedua, NAT dinamis. NAT dinamis ini berbeda dengan NAT statis. Kalau NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam sebuah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Artinya, nanti akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer lain yang terdaftar. Nah, keuntungannya di sini adalah saat kita berselancar di internet, kita akan jauh lebih aman. Yang ketiga adalah jenis-jenis dari NAT disebut juga dengan overloading NAT. NAT jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Di mana saat NAT menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server, NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Itu overloading NAT. Yang terakhir yaitu overlapping NAT. Overlapping NAT yaitu NAT yang dapat melakukan penerjemahan dengan melalui 2 arah, terutama jika ada nomor yang sama antara alamat IP lokal dengan IP publik. Supaya tidak terjadi konflik atau bentrok pada jaringan, maka NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada di dalam jaringan lokal. Tuh.
Selanjutnya kelebihan dan kekurangan NAT. Apa sih kelebihan dan kekurangan NAT? Pertama, kelebihan dari NAT yaitu mengurangi adanya duplikasi IP address. Yang kedua, menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. Yang keenam, performa lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Ya, itu kelebihan dari NAT. Apa kekurangannya? Yang pertama adalah menyebabkan keterlambatan proses, ya. Yang kedua, menyebabkan beberapa aplikasi tidak berjalan secara normal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut melewati firewall, ya. Cara kerja daripada NAT atau cara kerja NAT. Ya. Cara kerja NAT itu adalah pertama, menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data, kemudian paket tersebut ditujukan untuk server remote di internet. Yang kedua, setelah NAT mencatat alamat IP dari klien, kemudian menyimpannya di dalam sebuah tabel translasi alamat, ya. Setelah itu alamat IP klien ini berubah menjadi alamat IP NAT dan mengirimkannya sebuah permintaan kepada server. Selanjutnya permintaan tersebut sampai ke server. Server akan merespon permintaan tersebut dan ya, ketika server merespon permintaan tersebut, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP dari klien. Setelah pengiriman permintaan tersebut dibalas oleh server dan dikirim ke NAT, kemudian NAT akan melanjutkannya, mengirimkannya ke alamat klien. Yang terakhir yaitu proses dilakukan secara berulang kali sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses internet. Itu penjelasan dari internet gateway dan NAT pada pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.